بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak pengurus masjid yang kami muliakan, para jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, saya sangat berbahagia dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lama ingin bersilaturahim dan berkunjung di kota Banda Aceh ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bersama di sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Meskipun saya dari Makassar, sesungguhnya saya lahir dan besar di Provinsi Lampung, Pak. Saya lahir dan besar di Provinsi Lampung, jadi masih sama-sama Sumatera. Cuman merantau di Kota Makassar sejak tahun 2000 untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Alhamdulillah sudah hampir 20 tahun di Kota Makassar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini semangat orang untuk kembali kepada agama ini cukup besar, terutama perhatian terhadap Al-Quran. Dan saya punya prediksi ke depan melihat perkembangan di dunia global dan secara khusus di negeri kita ini, di Indonesia. Perhatian itu terhadap Al-Quran sungguh sangat besar. Pesantren-pesantren yang berbasis Al-Quran semakin menjauh di mana-mana. Rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz luar biasa. Metode pembelajaran Al-Quran luar biasa, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ya, kalau kita di Makassar, salah seorang kawan kita di sana yang mungkin juga programnya sudah sampai di Kota Banda Aceh ini adalah Dirosa, yaitu pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. Cukup dengan 20 kali pertemuan, insya Allah yang dari 0% tidak bisa membaca Al-Quran, pengalaman kita di seluruh Indonesia itu bisa baca Al-Quran, meskipun dengan tajwid yang perlu terus untuk diajarkan. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kita terus sosialisasikan, yaitu bagaimana Al-Quran ini sebagai sebuah kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita perhatian terhadap Al-Quran itu dengan belajar, dengan membaca, kemudian tahsin, memperbaiki bacaannya, kemudian tadabbur,
Tadabbur Al-Quran yang alhamdulillah di Indonesia ini cukup berkembang juga tadabbur Al-Quran, di mana tadabbur ini lebih ringan daripada tafsir. Termasuk at-tadawi bil Quran. Termasuk yang harus kita sosialisasikan adalah berobat dengan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, saya kira nama beliau ini tidak asing. Kalau berbicara tentang masalah jiwa, ruh, dan pengobatan, bahkan masalah tadabbur Al-Quran, maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal. Apalagi kalau bicara masalah tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Beliau ahlinya. Ada kitab beliau Ad-Da'wa Dawa. Ada kitab beliau yang sudah diterjemahkan, Tamasya ke Surga. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang lain. Salah satu pembahasan beliau adalah ketika membahas tentang hajrul Quran. Hajrul Quran ini artinya meninggalkan Al-Quran. Salah satu pembahasan yang beliau singgung terkait dengan meninggalkan Al-Quran atau hajrul Quran adalah hajru tadawi bihi, yaitu tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai obat. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini. Meskipun secara tafsir ayat ini terkait dengan orang-orang kafir yang tidak mengindahkan Al-Quran, tetapi para ulama kita membahas termasuk hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran secara umum. Di antaranya adalah meninggalkan membaca, meninggalkan mempelajarinya, meninggalkan tadabbur, meninggalkan mengamalkannya, termasuk meninggalkan atau tidak berobat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah obat yang sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan baik, akan sesuai sepanjang waktu dan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifa', dia itu menjadi obat. Shifa di sini nakirah, atau kalau dalam bahasa Arab nakirah, tidak pakai alif lam, tanwin di situ, artinya para ulama kita menegaskan shifa, obat bagi jasmani dan rohani. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan tidaklah menambah Al-Quran itu kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran
Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi obat jasmani dan rohani. Nanti kita akan lihat beberapa riwayat dan beberapa praktek daripada para ulama kita, termasuk beberapa sahabat. Al-Quran bisa menjadi obat jasmani dan juga bisa menjadi obat rohani. Kalau obat rohani secara umum kita pahami, secara umum kita ketahui dan kita sudah lakukan dengan ta'lim, dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, iman kita bertambah. Tetapi masih sedikit di antara kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran ini sebagai obat rohani. Ketika Allah SWT menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, obat dan rahmat bagi orang yang beriman, maka Rasulullah SAW dan para sahabat telah mencontohkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat. Pertama, selain karena keberkahannya, adalah dari sisi suara atau bacaan. Jadi Al-Quran itu Pak, kalau dibaca, ternyata hasil-hasil penelitian, ya, karena sekarang ini dikembangkan terapi dengan terapi suara, dan ternyata ayat-ayat Al-Quran menurut para ahli akan memberikan efek yang sangat positif terhadap sel-sel yang ada di tubuh kita. Makanya Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan Al-Quran itu terasa segar, terasa nyaman, terasa fresh lah begitu. Apalagi kalau dibacakan dengan tartil. Coba kita tadi sholat subuh, Masya Allah ya, Pak Imam kita membaca dengan baik, dengan tajwid yang benar, terasa getarannya itu di dalam tubuh kita. Ya. Al-Quran diperdengarkan. Jadi mendengarkan Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi diri kita, karena dia akan memberikan efek positif bagi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau para ahli berdasarkan penelitian terkait dengan bagaimana air, ya, secara teorinya seperti itu, bahwa air itu berdasarkan penelitian ketika dibacakan atau diucapkan kalimat-kalimat yang baik, bentuk kristalnya akan menjadi baik. Nah, tubuh kita ini lebih daripada 70% dari cairan, sehingga ketika didengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, didengarkan dengan hal-hal yang baik, maka respon sel-sel dalam tubuh kita itu akan merespon secara positif. Banyak pengalaman. Ya, ada orang yang saya punya kawan itu bapaknya kecelakaan dan tidak sadarkan diri selama 22 hari. Yang waktu itu para dokter mengatakan, ya bersabar Pak, karena ini ada kerusakan berat ya di kepalanya karena benturan, dan kemungkinan untuk normal atau sehat itu sangat sulit. Dengan penuh keyakinan, saya punya kawan ini setiap hari pokoknya tidak dengar orang tuanya mengaji saja. Dari Al-Baqarah pokoknya sampai selesai 30 juz diulangi lagi. Mengaji saja, mungkin hampir 24 jam gantian dengan beberapa kawan. Alhamdulillah pada hari ke-22 bapaknya tersadar. Ya, ini di rumah sakit Wahid ini.
di Kota Makassar. Bapaknya tersadar, kemudian normal, ya, tidak lupa-lupa, pokoknya normal lah seperti biasa. Ingatannya bagus. Kemudian setelah itu dokter periksa lagi dan dinyatakan bahwa yang sebelumnya banyak, ya, gumpalan-gumpalan darah akibat benturan dan luka dalam di bagian kepala itu semuanya sudah membaik. Ini contoh, ya, di Indonesia yang kita rasakan bersama. Ini yang pertama. Sehingga mendengarkan Al-Quran luar biasa, ya, Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau dia terkait dengan hati kita, ya. Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan dalam diri-diri manusia, liyazdadu imanan, untuk menambah keimanan mereka, ma'a imanihim, bersama iman yang sudah ada pada diri mereka. Dalam ayat Al-Quran begitu jelas kalau masalah hati. Allah mengatakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat. Kenapa Al-Quran bisa menjadi obat? Dari susunan kalimat dan huruf-huruf yang ada pada Al-Quran. Bapak Ibu, ya, huruf hijaiyah itu luar biasa, bisa menyentuh semua, ya, baik pangkal lidah, ujung lidah digunakan. Dan ada beberapa huruf, ya, yang tidak ada dalam penyebutan selain bahasa Arab, seperti huruf dot misalnya. Jadi ada di beberapa negara itu dipergunakan agar orang bisa berbicara dengan baik. Misalnya ada orang yang gagap begitu ngomongnya, itu supaya dia berubah menjadi lebih baik, diajarkan tajwid dengan benar. Saya pernah punya murid, Bapak Ibu sekalian, ngomongnya itu gagap. Mau menyebut sesuatu itu berulang kali dan putus-putus. Saya ajarkan setelah saya membaca penelitian tentang ini, bahwa Al-Quran itu kalau dipelajari dengan baik, kemudian tajwidnya baik, tahsinnya baik, maka dia akan memperbaiki banyak hal di dalam diri kita, apalagi terkait dengan lidah. Maka setelah saya ajar tajwid mungkin sekitar 1 tahun, alhamdulillah membaca lancar, kemudian ngomong tidak lagi gagap, dan bacaan Qur'annya bagus. Karena ini, apalagi kalau kita bicara secara kesehatan fisik, lidah kita bergerak. Lidah ini juga pertanda apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau saya di Makassar, saya punya klinik itu, salah satu cara deteksi kita, deteksi kesehatan fisik, kita melihat bagian-bagian tubuh yang mana yang bermasalah cukup dengan lidah, ya, karena dari lidah ini menunjukkan semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Selain tentu kalau ada laboratorium itu fabiha wa nikmah, tapi ternyata lidah ini luar biasa, ya, dia bisa menjadi pertanda. Artinya kalau dia bergerak, dipakai membaca terus, seperti dia lidah kita ini berolahraga. Bahkan ada yang ekstrim, Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit. Kalau ada orang yang sakit-sakit jantung dan sebagainya, ya, kalau
terapi di klinik saya itu saya pasangkan lintah di ujung lidahnya. Ya, karena ternyata ini sangat berkaitan erat dengan sistem yang ada di jantung. Jadi alhamdulillah, dan ini tidak tahu kalau di kota Banda Aceh ini sudah ada belum pengobatan lintah? Sudah ada ya? Ya, selain bekam dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, itu untuk hal-hal yang terkait dengan sirkulasi darah boleh dilintah. Ya, di lintah itu ada satu zat namanya zat hirudin yang dia berfungsi untuk antikoagulan atau untuk pengenceran darah. Jadi pengalaman saya untuk kasus-kasus jantung yang vonis bypass atau vonis ada penyempitan harus pasang cincin 10 sampai 15 kali kita lintah, alhamdulillah dokter memvonis sudah sembuh Pak, tidak perlu pasang cincin. Artinya apa? Kembali bahwa lidah ini juga menjadi pertanda kesehatan kita. Apa yang kalau kita pakai mengaji, dia bergerak ke sana kemari Pak. Saya kemarin seminar di Gorontalo dan pelatihan ruqyah, saya bilang selama di Indonesia saya baru ketemu itu satu huruf yang ternyata huruf penyebutan huruf dot itu ada di daerah Gorontalo. Meskipun dia kalau kita kan di Jawa tidak ada, misalnya mau bilang dodol kan bukan dodol. Tapi kalau di bahasa Arab ada lengkap. Mengaji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita membaca dengan tartil ada dua. Satu, gerak lidah kita ini akan mempengaruhi sistem kesehatan kita. Yang kedua, kita dengar. Tadi kita telah sebutkan, mendengar apa yang kita baca. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika Abu Bakar itu membaca Quran dengan suara yang tidak didengar, Rasulullah mengatakan angkat sedikit Abu Bakar. Ketika Umar membaca terlalu keras, dibilang Rasulullah kasih rendah sedikit. Intinya bisa kita dengar sendiri. Yang lain selain gerakan-gerakan adalah dari sisi di mana Al-Quran berhenti itu akan membantu kesehatan kita. Ya, kalau kita baca dengan tartil, Al-Quran itu akan membantu kesehatan sistem pernapasan kita dan sistem sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita. Coba perhatikan. Asal membacanya tidak terburu-buru, makanya dilarang membaca Al-Fatihah satu baris, dilarang itu, ya, satu kali gitu. Dianjurkannya, ya, satu ayat. Ternyata luar biasa. Contoh misalnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dibaca seperti itu akan mempengaruhi sistem pernapasan kita. Makanya Bapak Ibu coba baca Quran dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang benar. Insya Allah dengan penuh penghayatan dan sebagainya akan mempengaruhi sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat teorinya? Pertama karena tubuh kita ini paling banyak cairan. Maka ketika dia diperdengarkan ayat-ayat, maka insya Allah akan memberikan pengaruh positif terhadap sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua dari sisi gerakan lidah kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya karena
nafas, ya. Karena nafas kita ketika membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dia akan teratur, tidak terburu-buru. Beda kalau membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Makanya Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan penuh kekhusyuan, jasmani rohani kita menjadi satu. Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, bagaimana contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu, dalam sejarah Nabi itu sakit hanya 2 kali. 2 kali saja. Kalau kita mungkin tiap bulan, Pak, ya. Tiap bulan. Kadang demam, besok sakit, bulan depan sakit kepala lagi, tidak bisa bangun. Bulan depannya lagi apa lagi. Tapi Rasulullah subhanallah, selain karena beliau kalau memilih makanan selalu makanan yang bergizi dan menyehatkan, seimbang, tidak berlebihan makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Selain itu, ya, Rasulullah SAW memang banyak sekali membaca Al-Quran. Coba kalau sholat saja, sholat tahajud, dalam 1 rakaat saja Rasulullah pernah membaca dari Al-Baqarah sampai beberapa surat yang panjang. Rasulullah 2 kali. Itu pun karena faktor eksternal. Sakit pertama karena disihir oleh seorang Yahudi Labib bin A'sam, yang kemudian datang 2 malaikat meruqyah Rasulullah SAW. Ya, diruqyah. Yang kedua karena beliau diracun, ya, beliau dikasih hadiah salah seorang wanita Yahudi, dia mengantarkan pundak kambing, diantarkan kepada Rasulullah SAW dimakan. Ternyata ada racunnya di dalamnya. Ya. Saat itu Rasulullah langsung dibekam, ya, dibekam di kahilnya. Ya, ini juga penting ini. Ini ada ketua PBI kita di sini, ya. Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, ini sekaligus kami sampaikan, ya. Di Indonesia ini lagi berkembang pengobatan bekam, Pak. Ya, silakan dicoba. Itu luar biasa. Kalau kita bahas secara khusus bekam ini, manfaatnya sangat luar biasa. Ada salah satu perkumpulan bekam di Indonesia ini yang bekerja sama dengan pemerintah, ya. Dan di sini beliau, ya, termasuk pengurus dan mengembangkan pengobatan nabi ini salah satu. Jadi dibekam, meskipun salah seorang sahabat terpaksa meninggal karena tidak sempat tertolong. Bekam juga bisa mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita, sisa-sisa metabolisme. Nah, 2 kali itu saja Rasulullah sakit. Setelahnya itu tidak pernah sakit. Subhanallah. Tentu banyak rahasia sehat Rasulullah. Di antaranya banyak zikir. Ya, karena banyak zikir itu juga menguatkan. Ya, Allah mengatakan, dan ini penting, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Allah Rabb kalian, yursilis samaa alaikum midrar, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan keberkahan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan melapangkan kepada kalian harta dan anak-anak. Ya. Jadi zikir apa semua itu memberikan faedah yang sangat luar biasa. Maka kembali bahwa Rasulullah cuma 2 kali sakit. Itu pun faktor eksternal. Tentu di antara rahasianya karena Rasulullah banyak berzikir, Rasulullah banyak berlindung kepada Allah, dan Rasulullah yaitu banyak membaca Al-Quran. Kisah kedua,
seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri bersama rombongan melakukan perjalanan. Tiba-tiba di satu kampung tersebut orangnya tidak mau berkhidmat, tidak mau menyajikan hidangan kepada tamu yang datang di kampung tersebut. Maka tiba-tiba datang utusan dari ketua kampung di situ dan mengatakan begini, hal minkum raqib? Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Ruqyah itu Pak jampi-jampi, tapi jampi-jampinya dengan ayat dan doa-doa dari Nabi. Lalu sahabat ini Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi ketua kampung tersebut. Ya, setelah ditanya kenapa, dia bilang, ketua kampung kami disengat kalajengking dan demam tinggi. Disengat kalajengking, demam tinggi. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri ini datang, kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Pak dibacakan, ditiupkan, kembalilah Abu Sa'id Al-Khudri ini. Keesokan harinya, utusan yang kemarin datang lagi. Ya, akhirnya utusan itu mengatakan, ketua kampung kami sudah sehat. Ya, ketua kampung kami sudah sehat. Kemudian kalian diundang, ya, untuk datang dan diberikan seekor kambing yang besar. Sembuh, ya, disengat kalajengking, sembuh dengan bacaan Al-Fatihah. Setelah itu sampai kepada Rasulullah beritanya. Lalu Rasulullah bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah atau obat jampi-jampi? Makanya salah satu nama surat Al-Fatihah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah Ar-Ruqyah, salah satu namanya, yaitu bacaan atau doa yang bisa memberikan manfaat. Kemudian contoh yang lain, pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala didatangi orang yang mimisan Pak. Mimisan, ya. Ya, kalau teori medisnya kan mimisan ada pembuluh darah yang kecil-kecil yang pecah di daerah bagian hidung, ya. Dibacakan ayat sama beliau. Apa ayatnya? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Ayat ini terkait dengan banjir pada zaman Nabi Nuh, yang artinya, wahai bumi terbelahlah dan masukkanlah air, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit tahanlah air, ya. Wa ghidhal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Akhirnya setelah dibacakan ayat itu berhenti mimisannya. Berhenti. Kemudian bersambung pemahaman tentang Al-Quran ini sampai para ulama kita. Bahkan pengalaman saya pribadi selama ini, kalau ada orang susah melahirkan, pembukaan dua tidak maju-maju, bacakan saja ayat di air. Jadi Al-Quran itu dibacakan bisa Pak, langsung ditiupkan, kemudian dibacakan di air Al-Fatihah, diminum. Kalau ada orang susah melahirkan, kita bacakan ayat, beberapa ayat,
Di antaranya dari para salaf kita, dari para ulama kita terdahulu, di antaranya adalah surat An-Nazi'at di akhir itu, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, atau huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, dan seterusnya. Ayat-ayat yang seperti itu kemudian dibacakan dan alhamdulillah bisa membantu cepat melahirkan. Pembukaannya cepat. Bahkan saya tuliskan di piring besar, ya, dituliskan ayat-ayat itu, kemudian dikasih air minum dan diminumkan, alhamdulillah bisa bermanfaat. Jadi bagaimana cara teknisnya berobat dengan Al-Quran ini? Bisa didengarkan, bisa dibacakan di air, misalnya air begini Pak ya, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, diminum. Bisa juga dioleskan di mana tempat yang sakit, atau langsung ditiupkan. Itu namanya meruqyah. Maka nanti kalau ada waktu insya Allah ya, mungkin ada kesempatan satu kali lagi, nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana alam jin dan bagaimana praktek dan teknis pengobatan ruqyah syar'iyyah. Tapi intinya bahwa Al-Quran itu subhanallah, dari praktek kami, saya meruqyah ini Pak sejak tahun 2001, jadi sudah hampir 18 tahun Pak ya. 2001 ya, cukup panjang pengalaman kami menangani berbagai macam kasus ya. Meskipun saat ini di klinik saya tidak saya secara langsung, kecuali kasus-kasus tertentu ya. Banyak sekali pengalaman dan subhanallah, Al-Quran luar biasa ya. Banyak sekali penyakit ya, nanti malam kita bahas bagaimana ciri-ciri penyakit yang gangguan jin, sihir, non medis yang lainnya, itu banyak tertolong dengan Al-Quran Pak, luar biasa. Saya sendiri Pak, meskipun saya ya punya perhatian yang besar terhadap herbal, kalau anak saya sakit Pak, tidak langsung saya kasih atau saya ingat obat langsung tidak. Yang saya ingat dulu Al-Quran. Kalau demam-demam, ya kita ambil teori, demam itu panas, harus ya salah satunya didinginkan dengan air. Ketika kita mengambil teori itu, cari ayat-ayat Al-Quran, ya, cari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan air. Anak saya kalau demam Pak, tidak langsung saya kasih obat. Meskipun ada sambiloto, ada pegagan yang bisa menurunkan demam secara ilmiah, saya bacakan ayat ini. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami turunkan hujan dari langit, air yang suci, ditiupkan, alhamdulillah berangsur. Kalau ada bapak-bapak yang matanya agak kabu-kabu, ya, ada beberapa ayat yang bisa dibaca rutin Pak. Terutama ayat-ayat yang terkait dengan pandangan mata, seperti contohnya di surat Qaf, ya. Sambil dipegang bacakan ayat, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Dibukakan matanya, dan pandangan kamu pada saat itu menjadi kuat. Baca ulang-ulang. Jadi subhanallah, tentu Bapak Ibu tidak menafikan obat-obat yang lain. Ini kelebihan Al-Quran. Ya, bahkan lebih bagus kalau ada nutrisi-nutrisi atau obat-obat yang lain yang kita pakai sambil kita pergunakan Al-Quran. Dia tanpa efek samping, ya, tidak ada kontraindikasi. Ya, tidak ada kontraindikasi, tidak ada efek samping, cocok untuk semua penyakit, tidak ada pantangan. Itu Al-Quran. Subhanallah, inilah yang diturunkan oleh Allah, syifa, hudan, warahmat, wa mau'izah. Al-Quran kepada kita semua. Ayo manfaatkan. Bahkan saya kalau biasa ada suami istri lagi masalah, saya tidak terlalu banyak nasihat. Saya bilang coba mengaji di rumahmu selama 1 bulan saja, masing-masing ngaji. Alhamdulillah di barakatil Quran, dengan keberkahan Al-Quran ternyata bisa menjadi baik, rumah tangganya bisa menjadi baik.
Kalau ada anak-anak nakal, Pak, selain kita nasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, coba baca-bacakan ayat. Baca-bacakan ayat saja. Al-Fatihah saja ditiupkan di unggu-unggunya. Apalagi kalau lagi tidur, Pak, ya. Ya. Bagi bapak-bapak yang anaknya pengen hafal Quran atau anaknya agak-agak nakal sedikit, pegang unggu-unggunya, Pak. Bacakan ayat. Bacakan ayat apa saja yang kita hafal, 30 atau apa, bacakan sambil doakan, ya Allah, ya berilah taufik pertolongan kepada anak saya. Tiupkan. Saya pernah ketemu ibu-ibu anaknya 7, semuanya sukses. Itu ibu-ibu pendidikannya biasa saja. Setelah ditanya apa rahasianya, Bu, di antara rahasianya, anak saya itu kalau mau tidur semua itu atau saat mereka tidur, pokoknya saya pegang unggu-unggunya, saya bacakan doa-doa, saya bacakan ayat-ayatnya, saya tiupkan atau saya usahakan. Ini subhanallah. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak, ayo, ya, selama ini kita tinggalkan. Tentu perlu belajar, tentu perlu digali. Tapi intinya, kalau kita masih awal, sakit apapun, Al-Fatihah bacakan, diusapkan, dibacakan di air, diminum, insya Allah akan memberikan manfaat. Hal-hal yang terkait dengan sihir atau gangguan jin, insya Allah nanti kita bahas satu kali supaya kita bisa tahu, ya dalam diri kita ini bagaimana. Siapa tahu ada penyakit ain atau sihir dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh kita. Insya Allah nanti masih ada satu sesi menurut informasi dari panitia, mudah-mudahan nanti kita akan bahas. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan satu atau dua terkait hal ini. Ya, sebentar. Iya, silakan. Ya. Saya awali pertanyaan yang ada satu dari Ustaz. Iya. Yang membuat kita sholat berhala. Meminta dirupiah. Kalau minta dirupiah. Ada mengatakan bahwa kita terhalang dari seseorang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Iya. Kalau kita bilang dulunya, bagaimana penjelasan? Iya. Syukron. Jadi pertama, sebaiknya memang kalau ada orang yang sakit dan kita bisa meruqyah, tanpa diminta pun kita meruqyah. Sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah. Ketika Aisyah melihat ada seorang wanita itu ada tanda-tanda terkena ain begitu, fiha sufrah, ada kayak pucat begitu di mukanya. Lalu Rasulullah mengatakan, alijiha bi kitabillah, la ba'sa bil ruqa ma lam takun syirikan. Obati dengan ayat Al-Quran, tidak mengapa dengan bacaan Al-Quran itu, tidak mengapa dengan ruqyah itu atau jampi-jampi selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Artinya yang paling baik adalah ketika kita, Pak, kayaknya Bapak ini ada sedikit-sedikit saya bacakan, saya bantu baca ayat. Itu yang baik. Yang kedua, kalau seseorang itu paham dengan hadis tadi, maka sebaiknya keluarganya yang mengantarkan. Ayo kita berangkat ke sana, kayaknya ada lain-lain kami lihat. Jangan meminta. Sebentar, masih ada penjelasan. Kalau ini juga tidak ada, maka meminta diruqyah itu posisi terakhir. Dari penjelasan para ulama kita, ya, sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisab alladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang 70.000 masuk surga itu tanpa hisab, mereka yang tidak minta diruqyah, wa la yaqtawun, dan tidak melakukan pengobatan kait ini dengan besi panas, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini dalam kondisi ideal. Artinya sama dengan seorang wanita yang datang kepada Nabi. Ada seorang wanita dapat penyakit seperti epilepsi gitu. Kalau datang dia langsung jatuh. Wanita ini dikasih petunjuk oleh Nabi. Kamu mau saya doakan, kemudian
sembuh tapi belum ada jaminan surga, atau tidak saya doakan tapi kalau kamu tawakal ada jaminan surga. Maka wanita itu memilih apa? Memilih tidak didoakan. Hanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya meminta kepada engkau, ya, kalau datang penyakit saya tidak tersikat aurat. Padahal ini wanita hitam legam, tapi perhatian terhadap aurat. Didoakan oleh Nabi, dia memilih itu dan bertawakal. Sebenarnya Pak, yang jadi permasalahan ini adalah ketergantungan. Dari fatwa-fatwa yang saya baca, ada Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain. Syekh bin Baz terutama dengan jelas mengatakan, kalau tidak ada yang mengobati, kemudian tidak ada juga yang mengantarkan dia berobat. Sebenarnya berobat itu yang dimaksud bukan hanya ruqyah saja Pak. Artinya pengobatan apapun itu masuk di dalamnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Yang jadi masalah adalah selama atau yang menjadi problem kalau seseorang itu ketergantungan kepada orang yang mengobati. Kalau ketergantungan kepada dokter juga ini bisa masuk dalam itu karena tawakal itu atau berkurang. Makanya para ulama kita menjelaskan, kalau dalam kondisi seperti itu tidak ada yang mengobati, tidak ada juga yang tahu bahwa kita sakit, maka kita berobat dengan syarat tidak berkurang rasa tawakal kita kepada Allah. Selama tidak berkurang rasa tawakal kita kepada Allah SWT, maka insya Allah kesempatan untuk mendapatkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab selama tauhid kita benar itu insya Allah tidak akan mengganggu. Tapi kalau seseorang memilih tawakal, ya, maka itu tentu lebih baik baginya. Makanya kalau ada orang sakit, ada dua pilihan. Dia sabar tidak berobat, tapi dia yakin dia sabar dan tidak akan menyesal. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita termasuk orang yang lemah, kalau sakit juga kita mengeluh, harus berobat. Apalagi kalau mengganggu aktivitas ibadah kita. Makanya Rasulullah mengatakan tadawu, berobatlah kalian, wala tadawau biharam, dan jangan berobat dengan yang haram. Artinya apa kesimpulannya? Kalau kita bisa tawakal dan tidak meminta diruqyah, itu paling utama. Tapi kalaupun kita berusaha ruqyah sendiri tapi belum bisa tersembuhkan, kemudian kita minta tolong orang lain, kemudian orang lain bisa membantu kita, selama tawakal kita hanya kepada Allah dan tidak tergantung kepada orang yang mengobati kita, mudah-mudahan tidak akan mengurangi kesempatan kita untuk masuk surga yang tanpa hisab dari 70.000 orang tersebut. Itu fatwa dari ulama. Itu saya kira. Baik, tolong to the point pertanyaannya Pak Imam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan tadi itu poin langsung saya tanyakan. Dalam surah Al-Fatihah ada beberapa huruf yang tidak ada. Dari jaim, ya, tidak salah ada 7. Apakah ada korelasi antara huruf yang ada dulu dan yang tidak ada dalam kesehatan kita? Satu, yang kedua, membaca Al-Quran itu ada dua. Untuk kita teliti benar atau tidak. Pertama, betul bunyi. Yang kedua, betul lama membunyikan. Baik, betul membunyikan. Pertama itu membunyikan itu bunyi. Seperti yang saya katakan tadi adalah penekanan tentang letak nama di huruf. Iya. Yang kedua sifatul huruf. Yang termasuk tadi salah satu sifat yang tidak begitu memasyarakat di masyarakat kita adalah istiqomah. Tadi seperti yang kita katakan surat Qaf. Apa nama
jawab, kalau sudah mengatakan demikian. Jadi pertanyaannya apakah ada korelasi antara kalau ada orang baca surah Al-Fatihah tapi panjangnya tidak sesuai, bunyinya tidak sesuai. Termasuk kita mulai dengan salah satu di antara ta. Ya. Al-Fatihah. Baik. Dia pertanyaannya adakah korelasinya dengan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Secara umum semakin benar, tepat tajwidnya, makharijul hurufnya bagus, kemudian tajwidnya benar, maka akan semakin memperbaiki kesehatan kita jasmani dan rohani. Tetapi ya, kalau ya ada yang kita bacakan itu mungkin ada sebagian yang belum sempurna, tidak menghalangi kita untuk berobat dengan Al-Quran. Dan secara umum Al-Quran semuanya adalah obat, Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain. Nah, ada nggak korelasinya? Tentu. Ketika ketepatan makharijal hurufnya, keluarnya, kemudian sifatul hurufnya, dan cara baca yang benar dengan tartil, itu akan mempengaruhi terutama terhadap orang yang membaca itu sendiri. Ya, panjang pendeknya, hal ini terkait juga dengan bagaimana pernapasan kita. Makanya Al-Quran itu kan dibaca tidak hampa, tapi dia dengan perasaan dan dengan energi. Jadi kalau kita bahas lebih dalam lagi, paru-paru kita akan menjadi hangat dengan kita baca Al-Quran. Apalagi paru-paru itu kalau dalam teori klasik cenderungnya itu lembab. Ya, banyak sumbatan energi di paru. Kalau kita baca dengan baik, ya, dengan lafaz yang baik, dengan tekanan yang benar, tartil yang benar, maka sumbatan-sumbatan di sistem atau energi yang ada di dalam tubuh kita ini akan berjalan dengan lancar. Jadi tetap ada korelasinya. Namun kalau ada orang yang tidak terlalu fasih, jangan khawatir. Pokoknya baca saya paling tidak untuk diri kita. Gitu Pak ya. Allah. Baik. Nanti insyaallah. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan kajian ini. Ya. Gimana? Oh ya. Baik. Mungkin. Oh iya. Ya, insyaallah kajian ini kita sambung nanti malam pada maghrib. Dan kalau kita bisa sambung setelah isya. Oh iya. Insyaallah. Tapi nanti malam kita minta siapkan kantong plastik aja. Siapa tahu saat dibacakan ada yang muntah-muntah, ya. Baik. Panitia bisa bantu siapkan kantong plastiknya. Insyaallah kita akan bahas nanti malam tentang bagaimana alam jin, kemudian praktek daripada pengobatan dengan Al-Quran untuk diri dan keluarga, insyaallah. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.